Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Kaisangnya itu pekerja keras. Jadi harusnya Mas Kaisang bisa menjalankan pemerintahan Kota Depok dengan lebih baik. Gua yakin pasti bisa. Kaisang Depok 1. Kamu mau milih ya makasih, kalau nggak mau milih ya udah. Kayak beli rokok. Saya tidak yakin dia ingin maju, tapi bisa jadi nanti maju betul. Tapi Kaisang saya lihat itu anak itu celengean. Anak itu sering suka ngerjain orang. Ini hanya opini. Opini arus bawah. Opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kira-kira kita sadar nggak ya, saat ini tuh kelihatan kita sedang diledek, dikerjai, diketawain oleh Kaisang Pangarep, putra presiden itu. Dan kelihatannya ngeledeknya itu tidak sendirian. Dia ngeledek kita, ngajak teman-temannya yang artis-artis yang memang usianya hampir seusia dengan Kaisang dan biasa ngelawak itu kelihatannya. Ini bersama Aldi Taher salah satunya itu. Jadi sekarang ini kita tahu ya, sekarang kita tuh heboh bahwa Kaisang akan maju menjadi salah satu calon wali kota Depok. Apalagi kita menjadi heboh lagi ketika Kaisang membuat video yang sedemikian rupa, ada merah putih di belakang, Kaisang pakai baju rapi, pakai kopiah, mengatakan saya siap maju menjadi Depok pertama. Istilahnya tidak Depok 1 tapi Depok pertama. Saya melihat ini hanya ledekan Kaisang. Saya sampai hari ini tidak yakin betul Kaisang itu ingin betul-betul menjadi calon wali kota Depok. Tapi bisa jadi betul-betul maju. Loh, gimana? Saya tidak yakin dia ingin maju, tapi bisa jadi nanti maju betul. Karena begini lah menurut saya. Awalnya Kaisang maju itu kan gini. Awalnya banyak baliho tentang Kaisang ya, dibikin oleh PSI. Nah ketika baliho itu rame, itu kan terus media sosial itu kan pro kontra. Politisi terutama dari PKS itu kan heboh juga. Sampai yang namanya Hidayat Nur Wahid aja komen. Lihat, namanya anak milenial melihat situasi itu kan mungkin dia geli ya. Betapa orang-orang tua itu lucu-lucu, sensitif gitu ya. Begitu ada itu aja heboh. Namanya Kaisang langsung dia bikin seakan-akan serius gitu ya. Nah saya melihat itu lebih Kaisang bikin video itu lebih karena itu. Tapi bisa jadi kalau nanti suhu politiknya betul-betul memungkinkan dan kelihatannya mengharuskan dia maju, bisa jadi maju betul. Maka saya katakan, sekarang tuh saya pikir dia masih meledek-meledek kita, mentertawakan kita. Tapi suatu ketika bisa serius gitu loh. Jadi begini loh. Saya yakin begini pemirsa. Perilaku para politisi yang begitu kadang itu begitu semangatnya menanggapi sesuatu gitu, begitu seriusnya untuk bertengkar hanya untuk sebuah jabatan, itu saya yakin menjadi bahan ketawaan bagi orang-orang seperti Kaisang. Kaisang itu bukan begini menurut saya. Gambaran Kaisang menurut saya. Kaisang itu adalah anak muda, gitu, kebetulan anak presiden. Tapi Kaisang saya lihat itu anak itu celengean. Anak itu sering suka ngerjain orang. Jadi ketika ada orang terlalu serius, ketika ada orang tegang, itu dia suka ngerjain menurut saya. Itu tipe Kaisang. Dan tipe kemudian adalah Kaisang itu menurut saya memang harus saya akui, Kaisang itu menurut saya anak termasuk kategori anak muda yang cerdas, anak muda yang kreatif. Nah, kecerdasan kreativitas dia itu memungkinkan dia ngerjain kita. Bisa jadi ini ketika kita kelihatannya berdebat gitu kan, kita memperdebatkan soal kemungkinan dia maju. Mungkin ada yang menilai dari sisi wah ini dinasti kekuasaan Jokowi, wah ini begini, ini serius banget kan. Ini bagi orang seperti Kaisang ini menjadi lucu gitu loh.
Maka dasar Kaisang yang suka yang ngerjain orang, ya sekalian aja dikerjain. Maka ini bisa jadi video yang dia bikin itu hanya untuk candaan saja. Dan ini semakin kuat dugaan saya. Kaisang ini belakangan juga bikin konten, yang konten itu parade politik. Bisa jadi ini akan menjadi seri-seri parade politik. Tapi intinya gini Bos, meskipun di awal video tadi saya mengatakan kita ini dikerjai Kaisang, kita ini diledek Kaisang, kita ini dibully Kaisang, dan itu dibully dengan teman-temannya itu. Jadi menurut saya yang bully kita, yang menertawakan kita, yang meledek kita itu tidak dengan Kaisang, tapi anak-anak muda milenial itu melihat yang tua-tua itu lucu-lucu. Karena apa? Yang kebetulan nafsu politiknya besar sampai masang baliho, mestinya nggak pantas jadi calon presiden aja dia bikin baliho seakan-akan pantas gitu kan. Terus begitu ada masalah sedikit saja, wah langsung mereka bertengkar. Yang tidak suka dengan Jokowi, hal-hal yang sebenarnya tidak ada saja diada-adakan, serius sekali. Terus nanti debat dengan yang satunya lagi. Ini kan semua lucu bagi anak-anak milenial. Jadi bisa jadi memang kita yang tua-tua ini harus sadar diri. Kita tuh sedang diketawakan oleh anak-anak milenial. Kok lucu-lucu ya orang tua-tua itu ya, berebut jabatan, berebut kekuasaan, sampai menggunakan banyak hal yang bagi mereka tuh lucu. Ya tadi saya katakan, kita tuh mungkin bagi anak-anak muda itu terlalu serius, terlalu tegang. Gara-gara apa? Rebutan jabatan politik. Ya kita lihat kan, wah di medsos, wah di televisi, semua berdebat, wah pengamat-pengamat politik serius sekali mengamati. Nah ini bisa jadi bahan candaan, bahan ketawaan bagi anak-anak muda, anak milenial seperti Kaisang. Dan sekali lagi kalau saya melihat ya gelagat indikator atau indikasinya Kaisang itu saat ini saya yakin belum berpikir serius menjadi calon wali kota Depok. Tapi bisa jadi loh ya, bisa jadi kalau ternyata nanti menggelinding dan ternyata dia tidak bisa menghindar lagi untuk maju, ya bisa jadi maju. Tapi menurut saya sekarang ini dia tidak berpikir itu. Dia hanya ingin meledek kita saja. Dia ingin mengetawain yang tua-tua, yang serius-serius itu. Ini saya mikir itu. Jadi memang menurut saya kita yang sudah usia tua ini, yang para politisi yang usianya sudah tua, marilah ledekan-ledekan anak muda ini tentu bukan sesuatu yang harus kita bikin kita marah. Tapi sebaliknya kita harus menjadi introspeksi diri. Ya mohon maaf ya kalau saya singgung seperti Pak Amin yang sudah seusia itu masih begitu selalu mengubarkan kemarahan, selalu ingin bertengkar. Itu kan jadi sesuatu yang mesti harus malu kita dengan generasi muda seusia Kaisang. Jadi orang yang kelihatannya memang tidak pantas, survei pun tidak menyebut dia pantas jadi presiden atau wakil presiden, tahu diri juga gitu loh. Jangan terus mengemas dirinya, membrand dirinya seakan-akan pantas, masang baliho besar, itu lucu gitu loh. Jadi itu menjadi kelucuan bagi anak-anak muda. Kita harus sadar betul ya, zaman ini sudah sangat berubah. Cara berpikir anak-anak muda itu jauh berbeda dengan kita. Jadi bisa jadi anak-anak muda itu betul-betul geli dengan kita, terus akhirnya ngecoh kita. Ini sebenarnya kita berarti menjadi orang tua yang tidak bisa dijadikan panutan. Harusnya bagaimanapun kita yang lebih tua ini harus tetap mendidik anak-anak muda ini. Paling tidak apa? Mendidik dalam hal-hal yang sifatnya prinsip. Seperti apa? Bagaimana anak-anak muda itu tetap memiliki sikap untuk berpegang pada kejujuran. Bagaimana anak-anak muda itu kita didik menjadi orang yang tetap berpegang teguh pada ajaran agama. Hal-hal prinsip ini loh. Bagaimana anak muda ini kita didik meskipun mereka menjadi generasi milenial yang komunikasinya sudah sangat global antara satu negara dan negara lain, tidak ada batas-batas. Itu bagaimana anak muda, anak milenial ini juga masih punya rasa nasionalisme. Bagaimana anak-anak muda yang tidak tahu sejarah betapa sulitnya bangsa ini diperjuangkan untuk menjadi bangsa yang merdeka, mereka juga harus menjadi orang yang cinta kepada negara ini. Tapi lagi-lagi kita bisa mendidik mereka seperti itu kalau kita bisa memberikan contoh, kita bisa memberikan uswah, keteladanan. Nah repotnya justru tadi yang dilihat oleh mereka, kita tuh menjadi seperti badut-badut. Kita itu seperti menjadi apa yang kita tampilkan itu seperti ya parodi aja. Kita hanya jadi lelucon, kita menampilkan sesuatu yang lucu, badut-badut tadi. Jadi diketawakan. Nah kalau sudah seperti itu ya bagaimana kita bisa mendidik dan mereka percaya.
Maka sekali lagi saya menghimbau sekarang yang para politisi baik yang ada di dalam arti menjadi anggota dewan, menjadi eksekutif itu kan di dalam, baik yang menjadi oposan gitu. Saya berharaplah mulailah mengontrol diri. Betul-betul ketika bermain politik itu ya tujuannya untuk menciptakan kemaslahatan, bukan hanya menuruti nafsu, hanya menuruti ambisi untuk bela seseorang atau untuk mendapatkan jabatan tertentu, sehingga seakan-akan itu melupakan cara-cara yang benar, cara-cara yang etis, cara-cara yang sopan. Begitu juga kebetulan yang tidak suka, jangan membabi buta dengan melakukan serangan-serangan yang tidak logis, yang tidak masuk akal. Saya yakinnya Kaisang yang kebetulan menjadi anak presiden, dia masih tahu betul di sekitar bapaknya mungkin banyak orang yang menjilat, yang melakukan segala cara untuk agar bisa mempertahankan jabatannya. Itu kan bagi Kaisang kan lucu. Bagi anak seperti Kaisangnya, Kaisang itu kan gini, anak muda kreatif, dia kan sudah melakukan inovasi-inovasi dalam produk tertentu, dia pelaku bisnis gitu kan, dia kan terbiasa gitu. Terus melihat orang yang tidak profesional betul kan menjilat, menampilkan dirinya supaya dipuji, itu kan mungkin dia lihat kan orang-orang yang jilat itu, dia ketawa mungkin. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak suka Jokowi itu menyerang, membabi buta tanpa alasan, tidak ada data, itu kan ya lucu juga. Jadi lagi-lagi bagi anak milenial itu menjadi sesuatu yang lucu. Dan Kaisang yang kebetulan anak presiden, saya melihat semuanya itu dengan mata kepala sendiri, dan itu semua menggelikan. Maka Kaisang memang tipologinya itu orang anak yang tadi celengean, suka ngerjai orang. Kaisang kan tipenya begitu. Ya kalian aja dia sekarang membuat parodi-parodi, membuat kelucuan-kelucuan agar kita ini kejebak. Kita bahasa Jawanya kecelik. Kita tidak seperti yang kita duga sebelumnya. Kita kecelik dalam bahasa Jawanya itu kan. Jadi ayo kita titan bersama-sama. Nah, saya menganggap sekarang isu bahwa Kaisang itu akan menjadi calon wali kota Depok itu hanya si Kaisang sedang ingin bully kita, ingin ngerjai kita, gitu, mentertawakan kita. Kalau toh nanti maju betul ya berarti memang situasinya akhirnya dia maju. Tapi kalau hari ini saya yakin Kaisang hanya ingin bikin lelucon aja untuk kita. Oke, mari kita berpikir bersama-sama secara sehat. Dugaan saya kita memang sedang dikerjai Kaisang, kita sedang diledek Kaisang, tapi menurut saya kita tidak perlu marah dengan semua itu. Sebaliknya kita introspeksi diri dengan apa yang kita lakukan yang memang layak ditertawakan oleh generasi di bawah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.